Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Tuhan, banyak yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, yang membawa kami untuk terus mengucap syukur hari demi hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang menjadikan kami ajaib. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Banyak yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Ku ajaib, hidupku ajaib. Amin. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord Jesus. Kau baik Tuhan. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
Bapa, firman-Mu mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah perkara-perkara tentang kasih setia Tuhan, tentang rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, tentang kebaikan dan keajaiban Tuhan, itulah yang menjadi perkara-perkara yang kami perhatikan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya ketika kami merenungkan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, kami punya keyakinan yang kokoh untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Perdalam roh jiwa tubuh kami untuk mendengar dan menampung setiap kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kebenaran-Mu itu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu membuat kami dihiburkan, dikuatkan, disembuhkan dan dipulihkan. Saat ini Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman-Mu, baik yang di ruangan ini ataupun yang di rumah, dan siapapun mereka yang mendengarkannya, kalau mereka sedang sakit Kau sembuhkan, kalau mereka sedang mengalami kelemahan Kau kuatkan, kalau mereka sedang mengalami kesedihan Kau berikan penghiburan-Mu yang besar. Roh Kudus, pakailah setiap firman-Mu untuk menginsafkan setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan dan siap untuk diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kita masih boleh ada hari ini, masih boleh hidup, masih boleh bernafas, masih boleh beribadah. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan sebagaimana firman tadi kita baca di Ratapan 3 ayat 21 sampai 26, kita harus percaya bahwa hal-hal yang perlu kita perhatikan di masa-masa seperti ini supaya pengharapan kita makin besar adalah perkara-perkara tentang kasih setia Tuhan, tentang rahmat Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan ya, tentang bagaimana Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tentunya di masa-masa saat ini kita tahu bahwa hari-hari ini bukanlah menjadi hari-hari yang mudah bagi kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, saya hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Allah Bapa itu sumber pengharapan. Ya, saudara harus tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin banyak orang di dunia ini terguncang. Ya. Bukan hanya karena mendengar dan bukan hanya karena melihat keadaan dunia yang hari-hari ini makin lama makin buruk. Secara khusus ya, selama masa pandemi COVID-19 ini ditambah lagi ya, memasuki tahun 2021, begitu banyak berita-berita tentang bencana alam. Begitu banyak berita-berita tentang hal-hal yang menyedihkan, musibah-musibah terjadi. Ya, di awal tahun kita dikejutkan baru beberapa hari yang lalu, ya. Kita dikejutkan dengan bagaimana terjadi bencana saudara-saudara kita yang sedang naik pesawat di Sriwijaya Air itu jatuh, saudaraku.
dan semua penumpangnya dikabarkan tewas. Ini kabar yang sangat menyedihkan. Ditambah lagi di hari yang sama terjadi bencana alam di tempat yang lain. Ya, ada tanah longsor. Baru-baru ini ada gempa bumi di Mamuju, ya, di Sulawesi Barat. Ya, belum selesai berita itu, tiba-tiba kabar di Kalimantan Selatan terjadi banjir besar. Ya, situasi-situasi sulit sebagaimana yang dialami Ayub. Belum selesai satu perkara sudah ditambah lagi perkara yang lain. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dunia boleh mengalami krisis. Sekali lagi, dunia boleh mengalami krisis, tetapi orang-orang percaya tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Sebab apa, saudaraku? Alkitab mengatakan di Ibrani 12 ayat 28, kita ini menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Dunia boleh terguncang, apapun boleh menggoyahkan iman pengharapan kasih kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya, di dalam kita ada kerajaan yang tidak terguncangkan. Yang rajanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ya. Dan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus percaya Bapa di sorga itu adalah jaminan kita. Ada amin, saudaraku. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, kita harus percaya Bapa di sorga adalah jaminan kita. Ya, asal kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia. Ya, jelas sekali kalau saudara baca di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ya, jadi jaminan kita itu Bapa di sorga. Ya, jaminan kita bukan uang kita di bank, jaminan kita bukan manusia, jaminan kita bukan yang dari dunia ini, jaminan kita adalah Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perhatikanlah hal-hal itu. Ya, ratapan tadi 3 ayat 21 dikatakan perhatikanlah, inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Perhatikanlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya. Karena kita ini harus sadar Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini harus sadar, kita ini punya keterbatasan. Ya, keterbatasan itu milik manusia. Katakan orang kiri kanan, keterbatasan itu milik kita. Ya, keterbatasan itu milik manusia. Ya, karena firman Tuhan Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, sebab manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Artinya, kita ini penuh keterbatasan. Ya. Sedangkan ketidakterbatasan adalah milik Tuhan. Ya. Ketidakterbatasan adalah milik Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu dahsyat, ajaib, besar kuasanya. Kalau bagi kita mustahil, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ada amin, saudaraku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu kata Tuhan. Kalau kita cuma terbatas memikirkannya sampai di sini, Allah punya rancangan atas kita jauh di atas itu. Melampaui apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita lihat. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah
Manusia tidak tahu apa yang bakal terjadi di depannya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu Maha tahu. Ya. Dia mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Ya. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Segala sesuatu yang tersembunyi itu masih milik Tuhan. Masih rahasia Tuhan. Halo. Tapi apa yang disingkapkannya kepada kita itu milik kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia. Ya, ataupun kepada sesama kita. Tetapi menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Bapa di sorga. Hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sebab dialah penguasa tunggal alam semesta ini. Ya, semua perkara berada dalam kendali Dia. Semua perkara itu di dalam kontrolnya Tuhan. Karena tangan Tuhan itu kuat dan perkasa. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita di sorga itu, ya, Bapa kita di sorga itu menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga orang baik. Menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, Bapa kita di sorga itu menerbitkan matahari bukan hanya bagi orang yang benar saja. Dia menerbitkannya juga bagi orang yang tidak benar. Ya. Kalau dia menerbitkan matahari untuk orang yang tidak benar, kalau dia mencurahkan hujan untuk orang yang tidak benar, apalagi untuk kita anak-anaknya. Kalau untuk orang jahat aja Tuhan mengasihi, apalagi kita. Ada amin, saudaraku. Ya, apalagi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, bukankah Tuhan yang kita sebut Bapa itu akan selalu memperhatikan kita anak-anaknya? Kita ini anaknya. Kita aja Bapa yang jahat di dunia ini, tahu dan mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa di sorga. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, senantiasalah berharap kepadanya. Jangan kepada manusia. Senantiasa andalkanlah Tuhan. Karena Alkitab, karena firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, tidak khawatir pada tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Ada amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa kita harus berharap kepada Bapa di sorga? Saya minta slide-nya ditampilkan. Firman Tuhan mengatakan di Roma 15 ayat 13. Kita akan baca sama-sama. Saudara, baik di ruangan ini ataupun yang ada di rumah, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Kita lihat Mazmur 62 ayat 6. Ini yang dikatakan Daud. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab
daripadanya lah harapanku. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Ya. Lebih dalam lagi, ya, Alkitab mengatakan di 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan Allah adalah sumber harapan sejati. Ia telah menyediakan secara berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Ya. Dia menyediakan segala sesuatunya itu di dalam Yesus Kristus. Dikatakan gini, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar, garis bawahi, dasar pengharapan kita. Mengapa kita menaruh pengharapan kepada Bapa di sorga? Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Ya. Yesus adalah dasar pengharapan kita yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Lihat, kalau kita nggak punya dasar, kalau kita nggak punya dasarnya Yesus, ini loh yang dikatakan di Efesus 2, ya, ayat 12. Bahwa waktu itu, kalau kita tanpa Kristus, tanpa Yesus, waktu kita tanpa Kristus, kita ini tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Lihat, garis bawahi apa yang terjadi kalau orang di luar Kristus. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Mengerikan sekali. Orang kalau di luar Yesus Kristus, hidupnya itu tanpa pengharapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Berarti siapa Tuhan mereka? Apa yang mereka bisa harapkan untuk kekekalan? Enggak ada, saudaraku. Jadi Yesus Kristus itulah dasar yang kokoh. Ada kan lagunya? Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya pada firman-Mu. Ku percaya pada firman-Mu. Yesus itulah dasar kita yang teguh. Karena kita punya Yesus sebagai dasar, makanya kita punya sumber pengharapan. Wah, nggak ada yang bilang amin ini. Saudara bersyukur nggak kita punya sumber pengharapan? Kalau kita punya sumbernya, berarti itu tidak akan pernah habisnya. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya, bagaimana kita membangun harapan yang kokoh dan kekal? Bagaimana kita membangunnya? Ya, bagaimana kita membangun pengharapan itu, membangun harapan yang kokoh dan kekal? Ya, kita kan sudah punya dasarnya, Yesus kan? Tapi kita harus terus membangun di atasnya, betul? Betul nggak? Kalau bangunan itu dasarnya sudah dibuat, kita harus membangunnya terus nggak? Sampai bangunannya jadi. Ada amin nggak, saudaraku? Ya. Apa saja yang perlu kita bangun? Yang pertama, harapan dibangun atas pengetahuan firman Tuhan. Ya, di luar firman Tuhan, nggak ada harapan yang kekal di luar firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mengajarkan kita memiliki kekuatan yang ilahi. Hanya firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk memiliki harapan-harapan yang kekal. Ya. Jadi firman Tuhan ini penting. Ketekunan membaca dan belajar firman Tuhan, itulah yang menjadikan kita berpegang teguh kepada pengharapan. Ya. Roma 15 ayat 4 mengatakan hal tersebut. Ya, coba kita lihat Roma 15 ayat 4. Dikatakan apa di situ?
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Halo? Firman Tuhan itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh. Ya, geser tak tergeser, goyang tak tergoyang, teguh. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh apa? Ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Makanya kalau kita ingin teguh punya pengharapan yang kokoh, kita harus tekun baca firman Tuhan. Tekun membacanya dan merenungkannya. Tekun melakukan firman Tuhan. Halo? Ada amin enggak saudaraku? Ya. Dan saya percaya orang yang tekun baca firman Tuhan, orang yang tekun di dalam merenungkan firman Tuhan, maka berita pengharapannya di dalam hatinya itu semakin bertumbuh, berkembang, dan bertambah besar. Kita lihat di Kolose 1 ayat 5 dan 6. Dikatakan gini, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, ya, bagi kamu di mana? Pengharapan kita di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu, perhatikan, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak kamu mendengarnya, perhatikan, kita perlu apa? Mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Makanya orang yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, setiap hari tekun mendengarnya, maka firman itu akan bertumbuh, akan berkembang. Dan saudara tidak akan pernah tahan untuk tidak menceritakan tentang kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Nggak akan pernah tahan. Karena itu melimpah, meluber. Dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air hidup. Kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada orang yang tanya sama saya, Pastor, gimana caranya di masa-masa krisis ini memiliki pengharapan yang besar? Percaya bahwa di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh ada pengharapan yang akan menjamin masa depan kita di masa-masa sulit itu. Nggak ada cara instan, nggak ada cara trik ataupun metode tertentu. Caranya cuma satu, tekun baca firman. Tekun renungkan firman Tuhan. Karena waktu kita dapat firman Tuhan, waktu Tuhan berbicara sama kita, waktu firman dilepaskan oleh Tuhan untuk memberkati kita, maka firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dimaksudkan Bapa untuk kita. Dia akan mengerjakan hal-hal yang baik yang dari Bapa untuk kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya heran kalau orang Kristen masih bertanya-tanya tentang pengharapannya. Bagaimana bertumbuh? Masih bertanya, bagaimana sih pastor supaya saya bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin tidak terlibat dalam perkara-perkara dosa. Perkara-perkara yang najis, yang cabul, yang cemar. Perkara-perkara yang membuat saya jatuh dalam dosa lagi. Enggak ada cara lain. Cara satu-satunya cuma ketika kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati, kata firman Tuhan, seturut dengan apa yang difirmankan. Nggak ada cara lain. Selama kita masih hidup di daging ini, di dunia ini, kita nggak mungkin tidak, pasti akan selalu bisa jatuh dalam dosa. Tapi semakin kita renungkan firman Tuhan, semakin sedikit hal-hal yang jahat itu yang bisa membuat kita jatuh. Halo?
Kalau kita bilang kita nggak berdosa kan bohong. 1 Yohanes 1 kan jelas sekali mengatakan, iya kan? Kalau orang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, dia berdusta atas kebenaran. Halo? Tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Keselamatan kekal memang sudah diberikan, tapi kita masih hidup di dalam tubuh yang nacur dosa ini. Masih bisa terus jatuh dalam dosa. Tapi semakin kita renungkan firman Tuhan, semakin besar pengharapan kita dalam Tuhan, semakin besar kuasa Tuhan bekerja dalam kebenaran firman-Nya, semakin sedikit hal-hal yang bisa membuat kita jatuh lagi dalam dosa. Tapi kalau kita bilang kita nggak berdosa lagi, itu kita bohong. Kita berdusta, karena Alkitab katakan itu. Tapi waktu kita semakin sedikit, dosa bisa membuat kita jatuh, semakin cepat kita sadar. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita mudah untuk bertobat. Mudah untuk menyesal dan bertobat kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan kalau kita bertobat, maka Allah berlaku adil dan setia. Darahnya akan menyucikan kita dan mengembalikan persekutuan kita dengan Bapa, dengan anak, dan dengan saudara seiman kita. Ada amin, saudaraku? Ada amin. Jadi jangan berpikir bagaimana sih lepas dari dosa, apakah ini itu pakai metode. Enggak, baca firman. Renungkan firman Tuhan. Apa yang mesti dilakukan, lakukan. Ya. Jadi mau bertumbuh di dalam pengharapan cuma satu caranya. Ya. Bangun di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini. Banyak perkara-perkara yang mencoba melemahkan kita. Terus bangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan itu harus dibangun. Harapan dibangun di atas anugerah Allah. Ya tanpa anugerah Allah pun kita baca firman jadikan pengetahuan gak akan ngerti-ngerti kita. Banyak perkara yang sulit untuk kita mengerti, betul? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Betul tidak? Kita harus sadar, kita ini banyak gak ngertinya. Kita butuh anugerah Tuhan. Baca firman tanpa anugerah Tuhan, gak mungkin kita bisa ngerti semua. Halo? Ya, coba kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia dikatakan, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ingat, kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, percayalah, itu bukan karena kuat gagah kita, itu bukan karena kepintaran kita, itu bukan karena hebat kita, itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan semata. Ya. Ada amin, saudaraku. Makanya kan kita ini harus sadar, sepintar-pintarnya kita, tanpa anugerah Tuhan, kita ini hanyalah orang bodoh di mata Tuhan. Tapi sebodoh-bodohnya kita di dunia ini, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan-Nya. Ada amin Bapak Ibu? Saudara-saudariku yang terkasih, ingat, anugerah Allah, karena anugerah Allah lah kita telah diberikan pengharapan. Dan saya percaya pengharapan itu makin besar, makin banyak kita bisa peroleh kalau kita rendah hati. Nggak ada cara lain. Kalau kita tahu bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan, itu yang membuat kita sadar, kita ini terbatas. Kita nggak punya kekuatan apa-apa sebenarnya.
semakin sadar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin sadar untuk merendahkan hati. Kerendahan hati itu dimulai dari mengakui bahwa semua yang didapatkan, semua yang bisa kita terima, semua yang bisa kita capai itu datangnya dari Allah Bapa. Dikerjakan oleh Allah dan untuk kemuliaan Dia. Semua yang baik itu semua karena anugerah Allah. Dikerjakan oleh Dia dan untuk kemuliaan Dia, dikembalikan untuk kemuliaan Dia, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk mengagul-ngagulkan diri. Semakin kita sadar bahwa semua datangnya dari Bapa di surga, tidak ada pertukaran di sana. Ya, tidak pernah tertukar. Kalau Tuhan itu memberikan berkat anugerahnya itu nggak pernah tertukar. Saya percaya, bagaimana cara kita melatih untuk kita tetap rendah hati dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Caranya adalah kita hidup waktu kita berdoa dan melakukan firman Tuhan. Itulah cara terbaik untuk kita hidup dalam anugerah Allah. Ada amin, saudaraku. Itu poin yang kedua. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita renungkan firman dan melakukan firman Tuhan, itulah cara terbaik untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Itulah cara terbaik. Tidak ada cara hidup yang lebih baik daripada itu. Waktu kita berdoa, merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, itulah cara terbaik. Ya, tidak ada cara hidup yang lebih baik daripada itu. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, harapan dibangun di atas hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus atas hidup kita. Ya, Allah Bapa sudah di sorga, Yesus duduk di sebelah kanannya. Roh Kuduslah yang akan menemani kita, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, Roma 15 ayat 13b dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam kamu. Coba perhatikan ayat B-nya. Supaya oleh kekuatan siapa? Garis bawahi, oleh kekuatan siapa? Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi hidup dipenuhi Roh Kudus itu memampukan kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya. Tinggal di dalam Kristus itu ibarat kita memiliki sumur artesis. Saudara tahu sumur artesis? Sumur bor yang berasal dari air tanah. Ketika itu sumur dibuat, keunggulan sumur artesis itu airnya itu kapasitas yang keluarnya itu besar. Terus yang kedua bersih dan memancarnya kuat. Begitulah kalau kita hidup di dalam Kristus dan dipenuhi Roh Kudus. Dari dalam kita itu keluar aliran-aliran air hidup. Memancarnya itu besar. Memancarnya itu kuat. Memancarnya itu bukan hanya untuk diri kita. Dia terpancar untuk sesama. Dia terpancar untuk orang lain juga. Ada amin, saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau seseorang punya sumur artesis di padang gurun, waduh, itu luar biasa. Itu bukan hanya jadi berkat bagi diri dia. Tentunya akan banyak orang datang kepada orang tersebut, betul tidak? Dan saya percaya Roh Kudus itu mampu memompa kekuatannya di dalam kita, ya, supaya kita berlimpah di dalam pengharapan.
Ingat, waktu kita baca firman, betul? Waktu kita baca firman, waktu kita sadar kita hidup karena anugerah Tuhan, ingat, cuma Roh Kudus yang memampukan kita dan membawa kita kepada keseluruhan kebenaran akan firman itu. Cuma Roh Kudus, enggak ada pribadi yang lain. You, saudara dan saya bisa kita sekolah sampai S3 sekalipun, sekolah teologi. Tapi tanpa Roh Kudus, kita nggak akan mungkin dibawa kepada keseluruhan kebenaran akan firman. Cuma Roh Kudus, dia punya fungsi, dia punya cara yang bisa membawa kita untuk diajar kepada keseluruhan kebenaran akan firman. Buktinya apa? Waktu Yesus habis dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Barulah sejak saat itu Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diurapi. Saya percaya orang yang tekun memiliki firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya hidup kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi hidup kita ini disalurkan juga untuk sesama. Kita jadi berkat bagi sesama. Nggak mungkin seseorang akan jadi berkat lebih banyak kepada sesama kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan orang tersebut. Nggak mungkin. Karena tadi ingat, manusia ini terbatas. Kita bersyukur Roh Kristus yang adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Makanya kita punya sumber yang tidak terbatas. Ada amin, saudaraku. Uang kita terbatas. Tenaga kita terbatas. Waktu kita terbatas. Tapi kekuatan dari Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hikmat, untuk memiliki kasih, untuk mengatur waktu kita, supaya kekuatannya yang tidak terbatas itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya. Pertanyaannya, apakah saudara memiliki waktu pribadi dengan Allah? Melalui firman, doa, serta hidup dipenuhi Roh Kudus? Ini pertanyaan penting. Bersediakah Anda dan saya menjadi agen pengharapan? Agen pengharapan Allah bagi sesama kita. Saya percaya tahun 2021, di mana tahun ini, saya yakin tahun ini akan menjadi satu tahun yang menggairahkan kita. Walaupun keadaan belum tentu menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tapi saya yakin dan percaya, orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, semakin bertekun dia di dalam kebenaran firman Tuhan, semakin tekun dia di dalam doa, semakin tekun dia melakukan firman Tuhan, dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya sepanjang tahun ini kita akan tetap menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam Kristus kami memiliki sumber pengharapan yang pasti. Kami memutuskan ya Bapa, ketika kami mendengar firman-Mu hari ini, kami berketetapan hati untuk sepanjang tahun 2021 ini, untuk kami bertekun di dalam firman-Mu.
bertekun di dalam anugerah-Mu, dan terkoneksi dengan Roh Kudus. Bapa, ajar kami untuk hidup dengan kekuatan yang melimpah dari Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami berani hidup di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini dan menjadi agen-agen penyalur pengharapan kekal bagi sesama kami. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami dan kebenaran firman-Mu yang ada di dalam hidup kami, itulah yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan yang bisa kami bagikan bagi sebanyak orang yang akan Kau panggil melalui hidup kami, melalui jemaat ini, dan melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Teruslah berbicara terhadap setiap hati anak-anak-Mu yang ada di dalam jemaat ini. Hamba-Mu sudah selesai. Di dalam nama Yesus, kami yang sudah mendengar firman-Mu dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan kalau ada pengumuman yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Mari yang ada di ruangan ini silakan bangkit berdiri dan kita akan pulang bawa berkat. Dan untuk saudara-saudariku yang terkasih di rumah, siapkan hatimu, pikiranmu, roh, jiwa, tubuhmu, angkatlah kedua tanganmu, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya ya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya
Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan. Penghiburan dan penyertaan yang dari Roh Kudus memampukan kita untuk tetap taat dan setia. Sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama bersatu hati berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.